lagu. Ada suaranya Saya nggak, coba? jelasin, bisa keluarkan. Iya, suaranya nanti di Itu di bisa. bawah, di bawah. Suara di bawah. Nah, ini suara Ini kanan, diklik. bagian Oke. kanan. Oke. Lagu apa nih, Bang? Joget boleh, Bang. Kona unsurondang. Yeay. Gua ini jangan mancing gue nih. Nggak apa-apa, terus. Salpuri otene boto 4 hari lalu. Iya. Akhirnya ini. Abang ini lagu apa, Bang? Coba ceritakan. Dikecilin dikit, lagu apa ini, Bang? Nah, sebenarnya ini sebenarnya, aduh saya mau goyang ini Nah, ya, sebenarnya. goyang aja, Ini goyang. bisa gila di sini. Ya, dia tahu kan ya? Apa judulnya? Apa? Jadi- Namanya Posni Uhur, Aha. Naima Boto, Marari. Aha. Itu lagu Simalungun Batak. Oke, tujuan Lagu- Abang posting lagu ini, lagu Batak di Instagram apa? Tidak ada aturan, kayak menarik aja lagunya. Oh. Saya suka aja. Nggak ada urusannya Ini- sama Ambrosius sama sekali? Ah, Nggak ada. saya suka lagu-lagu yang orang ini sulit dihafal orang lain loh, Iya. suku lain. Iya. Tapi saya hafal itu. Tadi malam juga maaf ya, saya Katolik. Semalam saya makan B2 di Lapo di situ dengan orang-orang Batak. Jadi beda Ambrosius Mhm. pribadi dengan sukunya. Oke. Karena saya seorang penyelidik. Mhm. Saya meyakini, hakul yakin sangat tidak mungkin sukunya ikut merestui. Oke. Mungkin sukunya ikut merestui kalau yang satu kepentingan yang sama, yaitu kepentingan menentang kelompok-kelompok oposisi. Oke. Kalaupun marganya sama, kalaupun sukunya sama. Mhm. Tapi sukunya sangat tidak mungkin. Indonesia bisa hidup sampai berpuluh-puluh tahun segini, gitu ya, Iya. dengan beragam suku, Ya, pasti ada. tapi rasisme itu sudah makin masif karena sudah lama. Hmm. Dan itu juga ditunjang di Papua, Oke. dilakukan oleh aparat TNI Polri. Hmm. Sambil pukul orang, monyet kamu, ini kamu OPM. Kan daerah operasi militer itu semua terjadi. Karena saya orang berasal dari wilayah itu. Jadi rasisme itu makin tersistem, Oke. makin kental. Nah, apalagi relasi Jakarta dan Papua yang begitu komsa-komsi. Naik turun, kubikosi kubigaim. Kadang susah, kadang senang, kan begitu. Itu juga menyebabkan cara pandang Jakarta dalam konteks etnik Ya. yang berbeda. Makanya saya kadang-kadang gini, saya belajar satu filosofi Barat ya. Natalius bermainlah di atas fantasi orang lain. Jadi saya suka memainkan fantasi orang. Saya bermain di dalam fantasi orang. Karena itulah seperti contoh di yang baik. Hore. Contoh, saya itu orang yang tidak formal. Aha. Saya orang yang tidak formal, saya lebih banyak lucu-lucunya. Iya, bikinlah sesuatu. Tapi yang lucu ketika di sana. saya serius, saya bermain di fantasi orang. Oh, oke. Oke. Gitu. Oke. Kalau ketika orang lain menginginkan kesenangan apa, saya ikut. Dan saya lelaki yang apa namanya simatupang. Apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Panggilan siapa? Panggilan fantasi orang. Ada-ada aja nih, Abang. Ketika orang berfantasi tentang A, saya ikut bermain di dalam fantasi mereka. Bang, Abang itu kan hidup di berbagai apa ya? Benua. Iya, benua juga, tapi juga di berbagai pemerintahan, mulai dari Abang mulai jadi aktivis kan tahun Jadi gini, berapa tuh? saya itu mungkin aktivis 98. Kan 98. Pertama yang jadi staf khusus menteri. Ya, Tahun 99. ya. Berarti kan hidup di zaman Gus Dur. Al-Hilal Hamdi zaman Gus Dur. Nah, zaman Ibu Terus Mega. sampai dengan 2017 zaman Jokowi. Iya, zaman Pak Jokowi.
zaman Pak SBY juga. Ya. Nih dari Kalau zaman SBY saya di Depdagri, tim asistensi Dirjen Otda Pak Profesor Sudarsono dan Johermansa Johan. Terus 2006, 2008, 7, 8, 9 saya di Aceh, penasehat BRR. Ya. Nah, dari semua nih Abang, tadi kan kita udah sebut beberapa rezim nih yang rasisme dan yang lebih melegalkan, bukan melegalkan ya udah lebih kenceng rasismenya di rezim yang mana? Mungkin orang Papua, yang lain pasti atau Chinese, Tionghoa, itu pasti mereka alami rasisme secara individual atau di luar itu mungkin pasti mereka alami sebelum 2014. Saya sebelum 2014 ya saya nggak boleh bohong ya. Saya tidak pernah menghadapi rasisme. Nggak bohong berarti itu Abang yang rasakan Ya tidak kan saya hadapi. orang Katolik. Ya. Maaf ya, saya tidak boleh bohong. Ya, oke. Satu orang pun tidak pernah rasis sama saya. Ya, apalagi kalau saya mungkin karena faktor aktivis benarnya di lapangan, semua kelompok teman saya. Jadi tidak pernah saya hadapi rasisme. Kalau orang lain saya tidak tahu. Kelompok misalnya Tionghoa atau kelompok Papua saya tidak paham. Atau Cuma yang ke orang-orang Abang Papua. Khusus rasakan. saya rasakan sangat kejam ya, kencang tentang rasisme itu dari 2015. Karena Abang makin aktif mungkin dari 2015. Ya gara-gara televisi undang saya terus itu orang sebal. Saya itu kan gini, diberi tugas dan tugas diberi amanah. Amanah Yang untuk tugas, mengucapkan yang kebenaran oleh orang tua. Oke. Oleh tetua-tetua saya, oleh tokoh-tokoh mentor saya di Jakarta, oleh romo-romo, oleh ya kadang banyak orang diberi tugas untuk mengungkapkan kebenaran. Dan kadang-kadang orang tidak suka untuk menerima kebenaran. Jadi banyaklah ancaman-ancaman itu. Ya, jadi ketika kita mengucapkan kebenaran, itu pasti tantangannya ada. Ketika kita menjadi pimpinan Komnas HAM, itu pasti ada. Jadi ada sampai ancaman fisik nggak Bang? Ya kalau kita menjadi pembela kemanusiaan, semua ancaman itu berpotensi. Sempet Abang merasakan ancaman fisik? Tidak boleh kita ungkapkan. Berarti ada? Saya nggak tahu. Ya, pemimpin itu tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang sangat mempengaruhi semua pendukungnya untuk lemah. Iya. Sekalipun nyawa terakhir, dia udah tahu 5 menit lagi mati, dia harus menyatakan bahwa saya sehat. Karena nanti yang pendukung rakyat kita di belakang itu juga nanti akan down. Karena itu selalu harus minta optimisme, harapan, hope. Membangun optimisme. Keren Bang. Iya dong. Keren dong. Itu pemimpin itu harus selalu memberikan harapan. Optimisme. Natalius Pigai. Ya. Pemimpin selalu harus memberi optimisme. Natalius Pigai 27 Januari 2019. Kok 2019? 2021. Iya. Tidak boleh memberikan pesimisme. Pemimpin itu apakah persoalan pribadi harus di depan semua orang harus menyatakan saya bisa. Saya adalah way out-nya, terminal akhir dari perjuangan keadilan mereka. Nah, kita itu, kan Bang. tumpuan harapan. Abang itu kan tadi beberapa kali nyebut saya Katolik gitu ya. Terus tapi Abang itu juga punya perhatian besar kepada agama Islam gitu. Tidak hanya Islam salah. Gini, di dalam perjuangan membela kemanusiaan itu saya membela manusia. Saya membela indinya, saya membela orangnya, manusia. Kemudian manusia dalam konteks ini adalah supaya hak asasi manusia diberikan oleh Allah Tuhan
itu terlestari, terkontrol, terjaga. Oke. Kemudian hadirlah aturan-aturan negara tentang hak dan kewajiban, pembatasan. Nah, di dalam konteks ini hanya menata dan menata. Karena itu tujuan kita tanpa adanya sebuah negara pun, tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan menghormati hak yang melekat pada setiap individu. Itu pikiran kita. Jadi jangan karena tugas negara, jangan karena kewajiban negara. The state obligation to fulfill, respect, and protect on human rights. Bukan karena ada perintah undang-undang, konstitusi. Tapi tugas kita adalah melindungi, memastikan adanya hak asasi manusia itu terlestari. Tentu dengan adanya negara ada limitation of human rights. Ada namanya Sirakusa, prinsip-prinsip Sirakusa. Pembatasan ada, pengaturan ada. Tetapi kami adalah tidak mengganggu aturan-aturan, menghormati aturan yang dibatasi negara, tetapi tujuannya adalah menjaga, menghormati HAM-nya tetap terkontrol. HAM-nya tetap terkontrol. Salah satunya adalah yang kemarin kan sempat ramai Habib Rizik gitu. Abang kawal juga? Bukan kawal. Apa dong? Di Republik Indonesia ini saya ketua tim pembela penyelidikan Habib Rizik. Karena HAM-nya diganggu menurut abang? Ya. Habib Rizik itu ceritanya panjang. Tentu sebelum kasus Habib Rizik itu muncul, umat Islam itu benci, jengkel, dongkol sama namanya HAM itu mereka tidak suka. Karena HAM tidak pernah hadir untuk menampung aspirasi mereka, memberi harapan kepada mereka. Ini abang ngobrol sama Nah, pemahaman saya. Oke. Jadi ketika saya di Komnas HAM, saya meninggalkan identitas sebagai dari suku, dari agama, dari kelompok, dari golongan. Meskipun FPI itu pernah kritik pribadi saya melalui mereka punya Twitternya, pernah. Mereka juga pernah rasis sama saya 2015-16. Tapi begitu pemimpinnya meminta pertolongan kepada saya, jubah pribadi itu saya lepas. Bahwa saya digaji oleh negara untuk membantu pemimpinnya. Maka saya menjadi ketua tim pembela Habib Rizik dan ulama. Dan saya dibalik sampai hari ini Habib Rizik landai di dalam berbagai hal. Dan itu fakta. Tidak bisa ditolak. Negara pun tahu. Semua Kapolri tahu, Presiden Jokowi juga tahu. Landai itu maksudnya? Landai dalam konteks tidak pernah masukkan penjara selama saya tangani. Dia masuk penjara kan sekarang. Kalau saya masih di Komnas HAM nggak bakal itu. Tidak bakal masuk penjara. Kenapa? Karena proses saya tahu bagaimana menyumbat penyalahgunaan kewenangan. Ya, abuse of powers. Saya tahu di mana criminal justice sistem proses peradilan. Saya tahu di mana skenario-skenario yang dirancang. Saya tahu di mana human rights justice system. Karena itu saya pasti handle. Dan sekarang nyatanya dulu Habib Rizik mau masuk penjara dengan kasus chat. Chat kan? Itu seluruh keputusan negara sudah memutuskan ini boleh bisa buka Google nggak? Google, kita search apa? Nggak bisa ya? Bisa banget. Search kalimatnya, katanya. Terus Natalius Pigai. Komnas HAM terus. Komnas HAM terus. Komnas HAM, Menko Polhukam. Komnas HAM Komnas HAM Presiden mengambil alih kasus Habib Rizik. Presiden ambil alih kasus Habib Rizik. Baru berikut tulis Menko Polhukam, kantor Kemenko Polhukam. Presiden, Komnas HAM aja. Komnas HAM, Presiden mengambil alih. Presiden mengambil Pak. Alih kasus Habib Rizik. Apa yang mau abang jelaskan dari sini? Nanti kelihatan. Ini 2020? Bukan.
2000 2020. 17. Ini 17 nih. Ini nih. ya. Ya.